alhamdulillah kita udah selesai di Mantiqatul Ula. Di sebelah kiri kita, kelihatan nggak? Nah, sama Ihsan. Ya, sekarang next destinasi kita ke mana, San? Ke Uyun Musa. Uyun Musa. Mata air Nabi Musa yang 12 ketika beliau menyelamatkan diri dari kejaran Firaun. Oke, singkatnya tuh kalau kata syuhud ada dua qaul. Ada yang bilang di Mount Sinai atau Catherine, yang kedua di Mount Luz, yaitu Jabal Luz ya. Oke, nah kita bakal menuju ke sana sekitar kurang lebih berapa jam, San, dari sini? 6 jam di sini. 6 jam. Menit insyaallah. Oke. Nah, ini dia Jabal Luznya yang tadi kita kunjungin ya. Kita udah menuju ke arah Uyun Musa. Wah, bagaimana ya? Khusus orang-orang yang tertentu banget sebenarnya beribadah. Ini contoh temen yang kurang asik. Kita capek-capek ya kan di depan, yang di belakang molor semua guys. Kamera iPhone 7 bagus juga ya? Bagus lah. Berapa iPhone 7 loh? Dari iPhone 5 maksudnya bagus. Cuma 5S. Sekarang ente beli rumah, harga rumahnya itu 200.000, terus tapi itu ente beli rumah itu dengan potongan. Ini semuanya sedang pada istirahat, tapi saya bangun paksa. Hamka, Cukup, Layal Zam dia, Ihsan, Bang Najmuddin yang paling keren. Layal Zam dia pesawat ada di Inggris. Jadi kita Selama lagi 2 hari. debat masalah ini, masalah kedatangan pesawat dan kepulangan nggak penting banget. Tapi keren. Udin ini argumennya itu asli banget. Logikanya tinggi dia. Masya Allah. Nggak tahu IQ gue berapa. Luar biasa. 99. Tolong kepada di tangan dong. Kura-kura kayak lagi di, Gurita sih orang itu. iya kura-kura itu yang spesialnya. Logo gua itu hewan, itu ada ikan juga. Maidan. Ini lambang apa sih? Aramco. Oh, pantas. Oh, Aramco ini Medan. Bukan di Damam ya? Ada di mana-mana. Review lu pernah cerita nih yang Aramco Madinah ada. في البيدان الهواء أيضا لا وجود لها في البيدان وهذا من أوجه نقدها وإنما وجدت Gimana rasanya bawa di jalan lurus, panjang, sepi? Karena sebagai co-pilot kedua, karena yang pertama sedang istirahat, Istirahat di mereka belakang. membutuhkan istirahat total dari semalam, kayaknya baru tidur berapa jam doang. Oke. Begitu juga kamera
kameramennya nih kayaknya masih belum tidur. Di Tabuk ada jalan sekeren ini loh. Saya di tengah-tengahnya ada pohon-pohon, di sana Sohro. Jadi nyupir tuh enak gitu ya. Jadi lampunya juga lampu-lampu mewah. Iya, kayak lampu di Jamiah di Universitas Islam Madinah lampunya kayak gitu. Jadi seperti ini tata kota baru. Jangan-jangan gubernurnya Ridwan Kamil. Udah mulai banyak peninggalan-peninggalan nih daerah sini nih. Menurut data yang kami dapatkan, matahari udah mulai akan tenggelam di ufuk barat dan kita akan menuju ke pantai. Semoga kita bisa mendapatkan sunrise terindah dari sunset terindah dari Laut Merah. Insya Allah indah banget di ujung jalan ada gunung dengan sinar matahari sore menuju Laut Merah dari tepian Jazirah Saudi Arabia, bukan dari seberang sana. Udah mulai ini ya kalau diperhatiin udah mulai hijau. Nah ini jalanannya kecil kayak di Indonesia gitu, tapi masya Allah enak banget asalnya. Ternyata makin kesini banyak yang hijau-hijau, pemandangannya udah lumayan hijau-hijau. Masya Allah indah. Laut guys, kita lihat dari atas. Allah keren banget. Dan itu Laut Merah. Wih, lagi Allah ya. Ini video putar balik loh. Makna terbalik di mana? Kita masuk daerah yang dinamakan dengan Uyun Musa atau 12 mata air Nabi Musa, yang ketika itu beliau memukulkan tongkatnya lalu terpancarlah air dari 12 mata air tersebut. Nanti kita bakal lihat-lihat ya yang seperti apakah mata air itu dan di sebelah manakah mata air itu. Tapi tempatnya masya Allah dekat banget sama laut. Ya ini dia makna atau biasa disebut dengan Uyun Musa. Ayo Bang, ini sebelahnya Bang Syuhud. Bang bisa jelasin nggak tempat ini tempat apa sih? Habis tidur nih. Udah jelasin aja. Aduh, kita bisa sampai alhamdulillah, ternyata kita diberikan, wah ini luar biasa nikmat. Nikmat apa? Nikmat sehat, Jadi, nikmat panjang umur, sekaligus nikmat keselamatan. Nikmat kita mengetahui turunnya Al-Quran di Madinah, kita berada itu. Yang kedua, kita mengetahui isi Al-Quran secara secara ainiyah, secara mata telanjang. Yang di dalam Al-Quran itu fajarat min husnatan asyarat aina, 12 mata air yang Nabi Musa memukulkan, memancarkan 12 itu. Yang dimaksud itu dalam Al-Quran di sini. Gitu. Jadi Bani Israel itu ada 12 kelompok yang dibagi-bagi sama Nabi Musa. Nggak boleh kelompok 1 sama kelompok 2, kayak kelompok siapa yang Anda tahu, kayak Sam'un itu termasuk Bani Israel juga, termasuk dari antara kelompok yang dikhususkan untuk minum. Kalau di Indonesia terkenal dengan Samsung. Oh Samson, iya anak Samson. pengen nyebut Samon kayak pernah denger ya. Samson itu Sam'un namanya, termasuk salah satu kabilah yang diistimewakan juga di Bani Musa. Di kaumi, untuk kaumnya Nabi Musa. Pokoknya ada 12. Oke, kita hitung. Ini yang pertama ya. Maksudnya apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita udah sampai di makna. Makna itu sebutan lain dari Uyun Musa. Uyun Musa itu apa? Kalau dalam artikan harfiah bahasa Indonesia, Uyun Musa adalah mata air Nabi Musa. Di mana di daerah ini disebutkan dalam sejarah bahwasanya dahulu Nabi Musa memukul tongkatnya ke
batu hingga akhirnya dari pukulan tersebut keluarlah 12 mata air. Disinilah lokasinya. Kurang lebih akan kita telusuri air matanya yang berjumlah 12. Mata air ya. Sering ketukeran ya. Itu tuh ada satu hitung. Satu. Ini 2. 3. 1, 2, 3. Oke. Ini lihat nih. 4 nih. Mana tadi ya? Mana? Yang dijanjikan. Jadi tujuan inti dari Nabi Musa memukul Jadi di sini maksudnya. kalau versi yang itu tahu gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. كيف الحال يا brother? Waalaikumsalam, Syekh. Good? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Where are you coming from? From Dammam. Masya Allah. MashaAllah. Turkiya. Last night, Turkey. we come from there last night at 1 o'clock and just arrived here. Your visitor for the first time or? Yeah, yeah. Yo. Ya teman-teman yang keren dan cool, pokoknya ente gimana nih? Ini Bisa kita kemarin kan kita Januari ceritanya ke Mesir. Yoi. Terus kita sebelum kesini lihat Uyun Musa. Nah di sini ada Uyun Musa juga gitu. Tadi kita tanya. Ujung dari Uyun Musa. Iya katanya orang tahu yang benar tuh yang di sini gitu. Kalau yang di Enggak Mesir lah. itu Gua Karena sih memahaminya itu ini ujung Gimana? dari pelarian mereka kan Oh. dipencar mereka di melah Nabi Musa membelah laut. ya Kemudian menjadilah 12 mata air. mata air dan itu bukan bro, yang dibelah yang jadi 12 itu bukan lautnya satu. enggak maksudnya Fajarat itu iya sorry maksudnya salah bahasa. Kan fajar fi asataina. Jadi dari laut itu ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka terbelahlah menjadi 12 jalan. bukan satu jalannya. Kok satu Itu sih? dua kisah yang berbeda antara Oh, ya? Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat yang dipukulkan menjadi mata air itu dua kisah yang berbeda gitu. Jadi kalau emang di Mesir ngakuin ada lautan yang terbelah Musa ya itu benar karena kan membelah lautan dari ujung ke ujung. Nah, sekarang pertanyaannya Uyun Musa ini kan mata air. Apakah mata air itu ada di sebelah sini atau di sebelah sana gitu. Nah, itu kita masih belum tahu. Kalau yang kemarin di Mesir kan nanti kita lihat fotonya tuh ada kan ada 12 bener banget Oke. literally sumur kan yang di Iya. sana. Nah, kalau yang di sini tadi ada mata air itu tapi jumlahnya sih nggak 12 banget ya. Cuman insyaallah luar biasa tempatnya adem. Jadi beda kisah lah. Beda kisah. Ini BTW udah copot nih San. Oh iya. Sengaja Jangan biar divideoin juga. biar nggak terlalu kencang. Kalau dikencengin nggak enak. Iya ya. Mereka tadinya tuh anak pengennya tuh ke ini dulu ke mana Madian itu sebentar foto-foto terus kesini kita dapat sunset gitu. Kalau sekarang kan masih agak lama sunsetnya. Ya mungkin setengah jam perjalanan kita ke itu kan Obor. Ya khair. Hot. Ini daerahnya keren deh serius. Palingnya sebelah sana tuh. Hot. Pohon kurma tapi rumputannya hijau-hijau, tapi daerah sana sedikit tuh udah inian kayak gersang pasir. Nanti kita bakal nemuin dekat sini juga ada laut. Mulai dari sinyal ya? Aneh nggak dapat sinyal sini dari kapan udah nggak dapat. Dari pasti jalan. Ya ini dia mata airnya. Masih belum terhitung 12-an. Coba ente bisa. Karena masih belum paham kisah ceritanya. Ataukah yang ini itu Madian ya? Yang Nabi Musa bertanya mereka ya Allah sampai ke sana coba. Mana? Eden, lihat mana mereka? Nabi Syuaib sama Nabi Musa ada hubungan apa, San? Musa, sejarahnya lemah tuh. Kalau Nabi Harun sama Nabi Musa ada kakak ya? Iya. Kalau Nabi Syuaib, Ada urusannya. oh seingat Ana, San. Bukannya Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa? Oh iya, benar. Ya kan? Iya. Nih singkat di lokasi tersebut itu Berarti tempat dalam kaum Nabi Syuaib, bukan Nabi Syuaib ya di sana. Oke. Singkat kalau disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Musa itu dinikahkan oleh anaknya Nabi Syuaib di saat
diperintahkan untuk memberi minum hewan ternak dari yang dimiliki oleh Nabi Syuaib, hingga di saat Nabi Syuaib membutuhkan seseorang mengurusi hewan ternaknya, Nabi Musa membantu anak Nabi Syuaib. Di saat mereka, anak Nabi Syuaib itu sedang menunggu giliran, karena suatu kaum yang tidak memberikan minum kepada anak Nabi Syuaib harus menyelesaikan segala kebutuhannya dari hewan-hewan ternak mereka, baru diberi giliran untuk anaknya. Disitulah muncul Nabi Musa dan bertanya kepada anaknya Nabi Syuaib sedang apa, dan di sana mereka menjelaskan bahwa kami sedang menunggu antrian untuk mengambil minuman dari sumur tersebut. Di saat dibantu oleh Nabi Musa, anak Nabi Syuaib bertemu ayahnya yaitu Nabi Syuaib, hingga menjelaskan bahwasanya orang ini membantu kami untuk menyelesaikan atau memenuhi hajat hewan ternaknya gitu. Nah, di situ diperintahkan oleh Nabi Syuaib bahwasanya ingin bertemu oleh Nabi Musa. Dan di situ juga dijelaskan bahwasanya Nabi Syuaib menawari salah satu dari kedua putrinya untuk dinikahkan oleh Nabi Musa dengan syarat membantu hewan ternaknya selama 8 tahun atau 10 tahun. Singkatnya seperti itu. Nanti bisa kita rujuk lagi ke tafsir Ibnu Katsir di situ dulu. Nanti kita lanjut lagi di next video selanjutnya. Di sini ada Hamka, di sini ada kameramen Ihsan. Ya. Kumbang. Udah lama nggak kumbang? Tuh, situasi. Itu video atau foto? Lagi 1, 2, 3. Enggak. 1, 2, 3. Enggak. Lagi nih. Bukan. Bentar, orang Yahudi siapa namanya? Siapa ya? Warat. Lupa namanya detailnya. Intinya dia ngapain? Intinya membuat Penelitian. sebuah investigasi di sini. Oke. Tahrir gitu. Bahwa di mana sih tempatnya munculnya munculnya mata airnya Nabi Musa yang 12 itu. Ya ketahuan sama orang Saudi, kemudian dikeluarin gitu. Dan memang di sini tempatnya. Kenapa dikeluarin? Sebabnya apa? Ya, Kayak karena ngapain mereka melakukan investigasi? sesuatu tanpa ada Surat izin gitu. ya. Oh. Biasanya di Saudi kalau ada tempat-tempat yang ada tempat sejarah yang penting, enggak Asal gitu aja. ada di hadar, biasanya ada peringatan gitu. Karena ke situ tadi memang ada hadarnya sih. Ente Hadar tahu nggak? ada peringatan Nih, gitu. tempat ini tempat apa nih? Yang dikelilingin tembok. Itu kalau begitu biasanya itu punya masyarakat. Punya masyarakat. Yang di kotak-kotak kayak gitu, bahwa ini miliknya siapa. Kalau di dalam fikih disebut ihya al-mawat ini. Jadi nggak ada orang siapapun yang punya terus dihidupin sama dia sendiri. Kalau kata orang sini ya, itu jadi dari kaum Nabi Syuaib yang meninggal dikubur di situ, sampai sekarang dibikin pagar. Nggak ada lauhannya? Gak ada lauhannya. Nggak ada. Kan? Nggak ada. Nggak ada. Kayak sama juga dengan Mungkin yang Di Uhud? dikubur yang di situ mungkin. Yang di mana? Yang di situ. Yang di pagar, bro. Bukan yang itu. Kalau memang benar yang itu, Yang ruangan itu. yang dalam ruangan itu. Lah, ana udah nanya. Bukan ruangan itu. Justru yang tempat rasanya kan kuburan itu kan. Yang itu. Iya, di Saudi bukan kayak di Mesir, yang ingat nggak yang Harun? Harun Gres kalau nggak salah. Itu di dalam ruangan di atas gunung pula. Sebelah gereja. Oh, yang di ini. Di Mesir. Nah, di Mesir. Nah, kalau ini beda. kaum. Iya, Kalau ini Nabi memang kaum. tersendiri kan. Kaum di sini untuk kabilahnya Nabi Musa. Kalau yang Syuaib itu bukan di sini. Ashabu Madian bukan di sini. Oke, Di itu yang sebelah- ruangan itu apa? Yang sebelahnya foto itu lagi, ruangan apa? Ashabu Madian. Soalnya di Saudi banyak yang kayak gitu. Ya, oke, ruangan itu apa? Ya mungkin yang disebut tadi makam-makam gitu. Oke, begitu saja, yuk. Langsung yuk. Kum. ما في ملح. أها. هذا اللي في النص يطلع المويه ولا كيف؟ بعضين يطلع حور العين
pohon air. Airnya bener-bener ini loh, nggak ada asinnya. Ente tahu Zam-Zam? Makanya ini termasuk yang boleh diambil keberkahannya. Maksudnya tabaruk, antum kalau sakit ngambil ini nggak jadi soal. Ya kalau antum bukan salafi banget sih. So tahu. Gak apa-apa sih sebenarnya San, tapi takut jadi ini aja. Debunya takut bercampur. Ya ini Ihsan sama Hamka lagi di lokasi keluarnya air. Apa namanya? Lihat, perhatiin aja. Ini kalau di Madura ada namanya. Ya ini dia di deket. Serius ini nggak ada selang wala apa. Ana udah coba komo-komo sampai dalam. Ajib ini. 3 lokasi ini keluar air. Sebabnya apa? 3 nih. Ajib. Benar. Pengen masuk tangannya cuman basah nanti. 1, 2, 3. San, apa sih yang dicari San? Takut apa? Takut langsung kurus. Takut. Udah ngapain takut? Lo tuh takut nanti begitu anda masuk ada sesuatu gitu loh. Nah iya. Udah. Oh, yaudah, ayo langsung yuk. Ya, inilah penghujung magna atau uyun Musa atau mata air Nabi Musa. Ya, nggak salah lagi tadi sempat sebutnya air mata. Yang benar mata air. Dan ya. di sana matahari senja sudah menampakkan cahayanya. Saatnya kita menuju ke tempat berikutnya dan kita akan ke sana sambil menikmati ya dari laut merah. Oke, check it out. Sorry, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di salah satu mata air dari 12 mata air Nabi Musa alaihissalam. Yang ingin saya tekankan di sini adalah sebagaimana ayat Al-Qur'an mengatakan wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Sesungguhnya yang akan tetap tinggal di bumi, akan tetap abadi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Salah satu hal yang bermanfaat untuk manusia adalah mata air. Maka jika diri kita penuh dengan kebaikan dan kebermanfaatan, kita bisa menjadi seperti mata air tersebut yang kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Ingat, untuk bisa bermanfaat kepada orang lain, kita harus lebih dulu bermanfaat pada diri kita. Cintai diri kita dengan terus-menerus menambah nilai pada diri kita agar orang lain bisa mengambil nilai dari nilai-nilai yang kita miliki. Jadilah seperti mata air yang selalu mengalirkan kebaikan kepada lingkungan sekitarnya. Wa anzalna minal wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan sesungguhnya kami jadikan segala sesuatu dari air itu hidup. Ya, jadi kalau kita bisa menjadi seperti mata air, insya Allah kita bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang sekitar kita. Sekian pesan dari salah satu mata air dari 12 mata air Nabi Musa alaihissalam. Di situ nggak apa-apa. Di atas aja, Anda di atas. San. Masuk ke itu, san tinggi. Surutnya ketutupan. Oh iya. Nah itu. Ya. 1, 2, 3. Kita kembali ke mobil. Sebelum kembali kita selfie dulu bareng-bareng. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantap. Kelihatan banget. Oh iya. Din masuk Din. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Atau mau ketabuk sekarang aja? 3 jam. Oke. Jalanannya dari sini, Bro. Yaudah. Yang penting cari hotel dulu. Kita mau nginep di mana? Cari yang Kita ke Ubud dulu dah. sekitar Udah, kubur dulu dah. Di situ nyari tempat tidur mah sambil jalan kek.